Kicamania, ketemu lagi bersama saya Om Adi Botak bersama kolik ya. Tetap di kupas tuntas segala masalah tentang cuaca hijau ya. Nah, kali ini kan kemarin itu masih melanjutkan yang kemarin ya, bahasan tentang apa hijau ngentrok gitu ya. Semi ngentrok ya, jambul aja kayak gitu kan. Itu orang itu pengen tahu settingannya gitu ya, settingannya kayak gimana. Kon ada yang pengen cuaca hijaunya itu cuma jambul aja gitu kan, biar nembak apa biasanya kalau cuma jambul aja suara lebih lantang gitu kan. Nah di sini kan jadi masalah nyeting seperti itu saya akan menerangkan dulu ya, menerangkan seperti apa sih gitu kan. Jadi sebetulnya untuk burung yang hyper itu pun nanti akan otomatis secara seiring waktu itu kalau sering dimainin nanti dari hiper menjadi hiper trokbul ya, menjadi nanti itu jadi trokbul aja ya kan. Hipernya agak berkurang ya nanti. Terus seiring waktu lagi dimainin terus dia akan menjadi cuma hanya semi ya, cuma jambul aja ya kan, cuma jambul aja. Terus dimainin lagi nanti akan jambulnya hilang ya kan, tapi masih tetap mau kerja. Maka bahkan lampunya kalau udah nggak jambul ya tembakannya bagus gitu kan. Cuma kalau dilanjutin terus lagi nanti akan di awal tembakan bagus makin ke belakang makin ngempos ya, makin mengecil gitu suaranya ya kayak gitu. Dilanjutkan lagi terus dimainin seiring waktu nanti akan nembak dan tengah ke belakangnya akan ngempos ya kan, mati lampu lah istilahnya kayak gitu, nekuk leher kayak gitu kan. Itu sebetulnya udah otomatis ya, bukan dari segi nyeting gitu kan. Nyeting settingan ini biar jambul aja gitu kan. Gitu tuh istilahnya itu nggak ada ya buat settingan jambul aja gitu, settingan hiper gitu kan. Jadi keterangannya itu burung yang powernya masih besar, dia kalau dia punya karakter yang hyper ya, faktornya tinggi lah ya, itu kalau powernya besar dia kan lebih condong ke ini tarung fight hyper kayak gitu kan, karena powernya besar. Karena di situ juga seiring waktu jam terbang dia udah biasa sering digantang ya, itu kan agak bosan lah gitu ya, bosan dalam bertarung tuh, dalam mengeluarkan hyper dia ya kan. Daya tarungnya itu udah agak mundur karena agak bosan lah bertarung di gantang itu, dia tuh udah agak bosan. Jadi tetap karena udah kebiasaan dia di gantang itu kerja ya kan, jadinya ya dia tetap bunyi aja tapi daya tarungnya agak berkurang. Disitulah ya. Itu sepengetahuan saya burung yang orang itu tadi tuh pengen bikin burung yang hiper cuma jambul aja gitu kan. Disitulah ya. Dan sama ini ya akan menjelaskan masalah buah lah ya, buah. Buah ini pertama itu buah pepaya lah ya, buah pepaya itu sepengamatan dan pengalaman saya iya kan, untuk buah pepaya itu burung dikasih pepaya itu kan bisa dibilang seratnya kecil ya, dia itu cenderung
air ya, berair disitulah ya. Jadi kalau untuk pepaya itu kalau makan akan lebih cenderung galak karena tenaganya berkurang. Jadi di pepaya ini ya, ini ada hubungannya dengan burung yang di dalam rawatan bentuk power. Apabila powernya udah terbentuk dan kita telat memberi makan, ya kan, telat itu dia akan ngamuk-ngamuk sendiri nih, akan seperti on fire lah kayak gitu di rumah nih, masih di rumah gitu kan. Tapi kan kalau udah on fire di rumah, udah mengeluarkan suara dengan nyepit gitu ya, penuh tekanan kayak gitu ya, itu kan nanti nggak akan tahan lama ya, nggak akan kuat kayak gitu untuk main berapa sesi gitu kan, sampai 4 sesi, 3 sesi, 4 sesi gitu, nanti kan nggak akan kuat ya. Apalagi kalau lomba gede kan berangkat bisa pagi gitu kan, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam ya, itu cenderung nggak akan kuat ya kan dengan itu ya, dengan makan pepaya itu, karena kan burung akan udah galak duluan kan. Nah di situ itu hubungannya. Kenapa pepaya itu saya bilang nggak ada tenaga, karena cuma air aja dia makan dan keluarnya itu lebih condongnya air gitu kan, jadi tidak menimbulkan tenaga. Nah, disitulah ya yang di konten yang udah lama lah saya sebutkan kalau pepaya bikin galak gitu kan. Dan mungkin ada juga lah ya orang yang juara gitu kan pakai pepaya, tapi itu maksudnya itu gini, tenaganya masih ada ya, burung masih fresh, tenaga masih banyak gitu kan, terus makan pepaya masih juara gitu kan. Nah, itu cuma saya hanya di sini hanya menjelaskan fungsi-fungsi buah ya, buah pepaya itu seperti itulah, seperti dari persenannya ya, 90% lah seperti itu. Nah, terus pisang, untuk pepaya pisang itu gini, pisang ada sangat matang aja dan agak mengkel ya kan. Nah 3 ini juga nanti tuh fungsinya untuk cuca hijau itu lain-lain. Kalau saya ambil di yang matang aja ya kan, karena itu udah netral aja. Karena gini, kalau yang mengkal itu cenderung untuk jadi tenaganya malah kurang, ya kan? Karena dia itu gini loh, masih ada getah-getahnya lah ya, ada getah kayak gitu kan. Dia makan kadang aja getahnya itu masih nempel di paru-paru kayak gitu ya pisangnya itu, karena pisangnya itu belum begitu matang lah ya, jadi malah bikin burung itu kurang seger aja gitu kan. Walaupun kalau terpaksa ya dimakan aja sih ya, dan itu kan kalau masih mengkelan keras ya, keras terus dimakan pun nanti biasanya kotorannya masih putih-putih juga ya, putih gitulah. Jadi untuk cenderung kalau makan pisang yang mengkal ya, pisang yang mengkal itu kan bikin cenderung itu untuk menjadikan burung menjadi agak serak ya. Jadi burung makan pisang mengkal karena ada getah-getahnya itu, jadi burung jadi serak. Itulah makanya saya mengambil kesimpulan itu, saya lebih cenderung ke pisang yang sudah matang tapi tidak menyenyeh ya. Nah selanjutnya setelah tadi pepaya sudah plus minusnya, terus pisang, terus tomat ya kan. Tomat itu sebetulnya ya hampir sama pepaya ya, seperti pepaya itu. Jadi untuk makan tomat itu
untuk seratnya nggak ada, jadi lebih cenderung ke air ya. Jadi nanti kotorannya itu cenderung ke air gitu kan, air banyak yang keluar dari kotorannya itu air, kandungan airnya lebih tinggi gitu kan, nggak seperti pisang lah ya. Pasti teman-teman kicau mania ya, cuca hijau itu pasti akan mengetahui dari kotorannya ya. Buah pisang gitu kan akan berbentuk pisang gitu kan. Kalau untuk pepaya itu kan tadi itu lebih cenderung ke air, sama halnya dengan tomat ya kan. Dan selanjutnya itu apel ya kan. Apel itu bagus, saya bilang apel bagus untuk cuca hijau. Apel, tapi khususnya apel itu yang bukan apel Malang yang keras, kecil-kecil itu keras ya. Itu untuk cuca hijau karena terlalu keras ya kan, itu makannya juga agak susah ya. Jadi saya sarankan untuk apel itu yang yang agak gabes-gabes itu ya. Nah di situ itulah untuk cuca hijau yang bagus ya kan. Untuk keterangan apel seperti itu. Dan apel itu tidak ada efeknya sama sekali, bilang birahi atau apa gitu enggak ya. Selagi dibilang birahi itu kan ya emang lagi susah makan jangkrik gitu kan. Kembali ke awal lagi istilahnya ya, biar benar-benar pada paham dan mengerti ya. Itu. Dan selanjutnya macam-macam buah lah ya, saya akan menerangkan seperti buah lain ya, kayak buah naga. Pokoknya gini dah, intinya buah untuk cuca hijau itu saya sarankan jangan yang asam-asam ya kan, yang asam. Dia cenderung pokoknya yang manis ya kan, karena saya amati itu cuca hijau itu lebih senang kecenderung manis gitu kan. Seperti dari istilahnya zaman dulu lah ya, pisang itu dolosin madu gitu. Itu emang istilahnya bener karena manis ya gitu. Disitulah. Jadi dari kesimpulan saya itu yang saya amatin, lebih bagus itu untuk cuca hijau cenderung ada rasa manisnya, jangan yang asam atau yang sepet-sepet kayak gitulah ya. Itulah untuk cuca hijau ya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Tetap di kupas tuntas segala masalah tentang cuca hijau ya. Nanti selanjutnya di konten selanjutnya akan saya bahas lagi lebih banyak lagi. Jangan lupa ya di like, komen, subscribe ya. Biar lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan ya. Pokoknya edukasi lah tentang cuca hijau, karakter-karakter lah ya.